Salam, salam sejahtera sahabat Weli Ministry Official di mana saja berada, itu nama YouTube kita. Kembali kita bertemu seperti biasa membahas bersama-sama ajaran-ajaran sehat di dalam kebenaran Alkitab atau dalam keyakinan Kristen. Kali ini kita bersama-sama mau melihat kebenaran, dan kebenaran kadang-kala menjadi polemik khususnya di dalam teks 1 Korintus 10 ayat 4 yang dibahas secara berbeda. Saudara bisa saksikan dalam video singkat ini. 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus di sini bukan Yesus, karena kata Kristus artinya yang diurapi. Iya. Jadi Tuhan menyertai bangsa Israel dengan pengurapan atas apapun, sehingga mujizat bisa terjadi. Iya. Batu pun keluar air. Iya. Oke, itu karena semua karya Allah. Jelas ya? Jelas ya. Mau ditambahkan? Enggak Pak, pertanyaannya jadi belum dibacakan pertanyaannya bahwa sudah jawab. Oh, belum Ya, jawab. pertanyaannya itu Pak. Pada ayat ini kenapa disebutkan Kristus, sedangkan menurut Pak Eras Kristus belum ada sebelum masa Natal? Oh, belum saya dengar. Belum ada jawab. Oke, pertanyaannya Pak. sudah dijawab. Oke. Setelah saudara mendengar video ini sudah mengerti bahwa ini adalah pandangan dari Dr. Erastus Sabdono. Untuk lebih jelas video lengkap utuh saudara bisa menonton lewat link yang ada di pojok kanan atas. Video ini intinya, khususnya video singkat tadi, saya merangkum 3 inti di dalam pemaparan beliau ini. Yang pertama adalah Kristus belum ada sebelum Natal. Yang kedua, kata Kristos atau Kristus dalam 1 Korintus 10 ayat 4 menurut beliau ini bukan Yesus. Dan yang ketiga, arti Kristos, arti kata Yunani Kristos di dalam teks itu yaitu menurut dia adalah Tuhan menyertai dengan pengurapan untuk dipakai sebagai menolak tentang keberadaan Yesus sebagai Kristus. Nah, kalau kita lihat soroti secara teologis, pandangan ini menabrak esensi kekristenan atau menabrak pondasi esensi doktrin Kristen dan kebenaran Alkitab. Dan ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Ya, sebab itu secara objektif menurut kebenaran Alkitab tentunya perlu disanggah atau diberikan klarifikasi juga berdasarkan apa kata Alkitab atau kebenaran Alkitab. Namun sesungguhnya tidak ada sentimen atau masalah pribadi dengan beliau, ya. Beliau bersangkutan, ini hanya persoalan tentang pengajaran. Nah, untuk melihat 3 hal tadi, saya akan membahas satu persatu 3 poin yang setelah dilihat itu agak lain tafsiran terhadap 1 Korintus 10 ayat 4. Yang pertama adalah Kristus belum ada sebelum Natal. Kalau kita melihat hal pertama ini, kita lihat secara singkat saja karena pembahasan tentang Yesus sebelum Natal atau dalam PL sudah ada dalam YouTube saya tertentu yang sebelumnya sudah dibuat. Tapi di sini mau melihat rangkumannya saja. Kalau dikatakan Yesus belum ada sebelum Natal, ini sudah dibantah oleh Alkitab. Khususnya keberadaannya sebelum Natal di PL. Yang pertama, kita lihat 3 hal tentang pembantahan atau penolakan terhadap ajaran beliau mengatakan Kristus belum ada sebelum Natal. Yang pertama, pengakuan Yesus sendiri. Ya, pengakuan Yesus sendiri kalau kita lihat di dalam Yohanes 8, meskipun ayat ini sudah sering dibaca, sudah dipahami oleh jemaat secara umum, tapi alangkah baiknya dapat dibaca. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sekali lagi, kata Yesus, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah,
Di sini Abraham ada sebelum Natal. Bahkan Yesus katakan dia ada sebelum Abraham. Dan kalau kita lihat teksnya, ini memang sudah dibahas dalam video lain. Itu Yesus katakan aku ada. Kata yang dipakai itu ego eimi. Dan ego eimi ada ditemukan di dalam Keluaran 3 ayat 14. Di sana ajaran yang selalu kita lihat di sana tentang keberadaan Allah di dalam perjanjian lama, khususnya itu dipakai oleh Yesus menyatakan dirinya ada pada waktu Musa, dan ini menggenapi pengakuan Yesus bahwa dia ada sebelum Abraham. Dia bukan hanya ada sebelum Abraham, dia ada sebelum dunia ada. Dia ada sebelum Adam, dia ada sebelum Nuh, dia ada sebelum Abraham, sebelum Musa, dan dia ada dalam perjanjian lama. Artinya dia ada sebelum Natal atau kelahirannya secara manusia. Itu yang pertama. Yang kedua tentang nubuat. Jadi ada 3 hal yang kita lihat untuk memberikan jawaban atau tanggapan tentang Yesus tidak ada di dalam PL. Artinya Yesus tidak ada sebelum Natal itu. Yang kedua tentang nubuat. Tentang nubuat, saya juga sudah membuat penjelasan tentang Kejadian 3 ayat 15. Di sana tentang proto-evangelium atau Injil induk, Injil pertama. Inti dari Injil itu, namanya Injil berarti kabar baik. Injil itu intinya adalah Kristus. Di sana dikatakan atau dikisahkan tentang turunan Hawa dan turunan ular. Turunan ular adalah dosa, maut, dan juga iblis. Dikalahkan oleh turunan Hawa. Turunan Hawa itu manusia di dunia adalah turunan Hawa, turunan Adam dan Hawa karena lahir dari sana. Tapi yang dimaksud itu adalah turunan yang bisa mengalahkan iblis, maut, dan dosa ini. Siapa dia? Kecuali Kristus dalam iman kita. Tapi belum ada nama Yesus di sini. Tapi kita lihat di dalam ayat itu bahwa kata turunannya di dalam Kejadian 3:15 ya lain menerjemahkan turunan, tapi teks aslinya menerjemahkan who. Who itu adalah orang ketiga maskulin. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi he. Dalam bahasa Yunani autos, dalam bahasa Indonesia dia laki-laki. Jadi menunjuk kepada turunan Hawa yang jenis laki-laki, anak laki-laki yang bisa mengalahkan setan, iblis, dan juga maut itu. Dan turunan Hawa itu disebut benih Hawa, benih Adam, diturunkan kepada benih Nuh, dilanjutkan dalam benih Abraham. Jadi benih itu turunan Abraham. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 3, di sana dikatakan begini. Ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh Abraham, semua di muka bumi, ini manusia mendapat berkat. Khususnya di sini adalah penggenapan berkat spiritual, yaitu berkat rohani. Berkat rohani yang dimaksud adalah Yesus atau turunan Abraham ini ya akan menjadi juru selamat. Seperti isu proto-evangelium di dalam Kejadian 3 ayat 15. Menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Siapa turunan Abraham? Karena banyak orang mengklaim turunan Abraham. Tapi siapa yang dimaksud yang menjadi juru selamat dunia ini? Paulus mencatat itu di dalam Galatia 3 ayat 16 begini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakannya kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Yaitu keturunan Abraham yang menjadi juru selamat itu. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Yesus Kristus. Jadi keturunan Hawa yang mengalahkan iblis. Ya, yang mengalahkan setan, mengalahkan maut, itu adalah keturunan Abraham. Di Kejadian 12 ayat 3 itu dicatat dalam Alkitab, itulah Yesus. Dengan demikian dari ini nubuat. Tadi sudah pengakuan Yesus, yang kedua ini nubuat, menyatakan bahwa Yesus diketahui di dalam perjanjian lama dalam nubuatnya melalui nubuat proto-evangelium dan juga Kejadian 12 ayat 3 ini adalah turunan Abraham. Masih satu lagi nubuat dari banyak nubuat. Kita tidak punya
waktu dalam konten ini untuk menjelaskan nubuat, kita lihat inti saja satu nubuat di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 demikian. Ulangan 18 ayat 15 dikatakan seperti ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antaramu saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, seorang nabi. Walaupun banyak orang yang mengklaim ini adalah pemimpin agama, keyakinan atau nabi mereka, tetapi Alkitab sudah membantah itu. Nabi yang dimaksud oleh nubuat Musa ini siapa kira-kira? Ya, tidak ada nama Yesus di sini, tapi ini digenapi di dalam tulisan Lukas. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-20, ya, 20 dan 21 22 begini. Agar kita mulai ayat 21 saja supaya singkat. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 22 menggenapi siapa nabi yang dinyatakan Musa di dalam Perjanjian Lama tadi. Dikatakan begini. Kisah 3 ayat 21 22. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Siapa nabi yang dibangkitkan? Ayat 21, dia Kristus. Kalau kita sedang memegang atau mengikuti program ini, sedang punya Alkitab cetakan lai yang kertas, lihat catatan kaki di bawah di dalam Lukas 3, Kisah Para Rasul 3 ini, di bawah ada tulisan Ulangan 18 ayat 15. Itu berarti Lukas menulis dalam Kisah 3 ayat 20, 21, 22 ini diambil dari nubuat Musa. Intinya nabi itu adalah Kristus atau Yesus, ya. Nabi itu adalah Yesus. Itu pengakuan Yesus satu, dan ini nubuat. Dua hal ini sudah menjelaskan bahwa Yesus ada sebelum Natal. Yesus ada dalam Perjanjian Lama, dikenal, dan yang paling kuat, semua kuat, tapi penegasan kuat adalah pengakuan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku ada. Dan yang ketiga, pembuktian Yesus ada sebelum Natal itu adalah keberadaannya. Keberadaan Yesus tampil dalam PL. Dari banyak fenomena penampilan Yesus secara manusia di PL, itu kita lihat di dalam Kejadian 18. Seperti saya katakan tadi, ini juga sudah ada di dalam pembahasan di video lainnya. Ya, Kejadian 18 dikatakan di sini, tapi sebelum membaca ayat ini di dalam PL dikenal dengan salah satu konsep atau teori kristologi adalah antropomorfe. Tapi kebenarannya bukan diatur oleh teologi. Teologi mengikuti teks Alkitab. Rumusan kata itu dibangun dari Alkitab ini. Antropomorfe itu terdiri dari dua kata, antropos dan morfe. Antropos adalah manusia, morfe adalah bentuk ilahi. Jadi antropomorfe adalah Allah mengambil rupa manusia dalam Perjanjian Lama. Ini dikontraskan dengan inkarnasi. Kalau inkarnasi, Allah mengambil rupa manusia juga, tapi di PB, yaitu Natal, sifatnya kekal abadi. Tapi kalau antropomorfe hanya sementara, tidak lagi diulang-ulang dalam kitab sepanjang Perjanjian Lama. Hanya khususnya di sini dikatakan bahwa Allah mengambil rupa manusia. Itu di mana? Dibuktikan di dalam ayat 2 ketika ini ayat 2 Kejadian 18, maksudnya supaya pendengar atau pengikut program dapat mengikuti. Katakan ketika ia mengangkat mukanya, ini Abraham, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari ke pintu kemahnya menyongsong mereka. 3 orang tadi. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kemudian ayat 8 membuktikan tadi 3 orang, dibuktikan dengan ayat 8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. 3 orang ini makan. Orang yang dimaksud antropomorfe orang.
Tapi di ayat 10 dikatakan begini, salah satu dari 3 orang berkata begini, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ini menubuatkan tentang kelahiran Ishak, anak Abraham Sarah. Ya, jadi yang menubuatkan itu adalah salah satu dari 3 orang tadi. Tapi di ayat 10 kata ganti yang dipakai nya huruf besar. Tradisi Alkitab, kalau nya huruf besar itu menunjuk kepada Tuhan. Nah, siapa nya huruf besar? Yang salah satu dari 3 orang itu, di ayat 33 dikatakan bahwa lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham kepada tempatnya. Kalau kita lihat kronologi dari konteks ini, yang pertama dilihat orang, antropomorfe, Allah mengambil rupa manusia. Yang kedua berfirman, itu sudah Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan ayat 33, Yahweh. Nah, berarti antropomorfe mengambil rupa manusia itu adalah Yahweh atau Tuhan. Oknum keberapa? Secara teologi dan dalam penjelasan Alkitab, Bapa tidak pernah mengambil rupa manusia, Roh Kudus tidak pernah mengambil rupa manusia, hanya Yesus. Ini penampilan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Tapi tidak dibahas lebih dalam lagi karena bukan di sini tema utamanya. Ini hanya mau membuktikan secara singkat bahwa Yesus ada sebelum Natal, dan Yesus ada dalam Perjanjian Lama, sudah menampakkan diri, ya, menampakkan diri kepada Abraham. Dan kalau kita juga melihat waktu Yakub, sebelumnya dia melihat orang, tapi orang itu tiba-tiba bergumul dengan Yakub sampai subuh dan sampai pagi. Pada saat Yakub kalah dan kemudian pangkal paha maksudnya dipukul oleh orang itu, karena orang itu tidak sanggup seolah-olah menghadapi Yakub. Pada waktu fajar menyingsing itu, dalam arti pada pagi itu, Yakub menamai orang itu atau tempat itu Peniel. Dia katakan bahwa di sini aku melihat Allah. Tadinya orang, tapi disebut dia lihat Allah, dia yakini Tuhan yang sedang bergumul dengan dia. Itulah penampakan atau penampilan oknum kedua, yaitu Kristus dalam PL. Dengan penjelasan ini, ya, mau menjawab, mau menyangga, membuktikan bahwa pandangan yang mengatakan, pandangan beliau, pandangan Dr. Erastus Sabdono mengatakan bahwa Kristus belum ada sebelum Natal, ya, itu melalui orang yang mendampingi beliau tadi. Itu tidak benar, karena Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus ada sebelum Natal, sebelum dunia ada. Dalam pengakuannya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Dan di dalam PL, sekali lagi, sebelum kelahiran secara manusia di Perjanjian Baru. Hal pertama, Yesus katanya tidak ada sebelum Natal, Kristus tidak ada, hoax. Alkitab mengatakan sudah ada. Tanggapan kedua adalah tentang Kristus yang di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-4. Saya baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 4 begini. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, yang kedua yang mau ditanggapi, menurut beliau, menurut Pak Erastus Sabdono, bahwa Kristus, kata Kristus di sini bukan Yesus. Tapi beliau melanjutkan bahwa pengertian Kristus di sini adalah Tuhan menyertai Israel dengan pengurapan, sehingga terjadi mujizat air keluar dari batu. Jadi penekanannya pada Tuhan menyertai dengan pengurapan, sehingga beliau menerjemahkan kata Kristos, teks asli itu, dengan menyertai dengan pengurapan. Nah, kalau kita memahami 1 Korintus 10 ayat 4 tentang terminologi Kristos, kita harus melihat urutan runtutan dari kata-kata yang berhubungan dengan Kristos itu. Ya, yang pertama adalah kata kerja yang dipakai, kalau di dalam Alkitab dipakai kata kerja mengurapi. Ya, pengurapan atau yang diurapi, kata kerjanya atau diambil kata kerja
yaitu mengurapi. Kata yang dipakai adalah krio. Kata Yunani krio di dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani dipakai kata masak. Dari sinilah muncul Mesyak atau Masyak. Jadi kata krio itu artinya mengurapi, kata kerja mengurapi. Dalam 2 Samuel 12 ayat 7 dan juga Yesaya 61 ayat 1 dikatakan di sana mengurapi, kata kerja yang dipakai krio. Yang kedua adalah kata benda. Kata benda tentang mengurapi atau pengurapan atau yang diurapi itu ada dua. Satu kata benda yang disebut kata benda persona, yaitu kata benda yang menunjuk kepada pribadi, dan satu kata benda non persona, menunjuk kepada bukan pribadi. Kita mulai dengan kata benda non persona atau bukan pribadi. Di dalam Alkitab ditulis krisma. Krisma. Jadi di atas kata kerja krio. Sekali lagi saya berusaha pelan di sini supaya bisa ditangkap. Jadi di tengah sebelum itu saya membuat selingan bahwa kalau menafsir teks, menafsir ayat, dilihat dulu unsur-unsur gramatika di dalam teks itu baru bicara. Jadi kalau misalnya kata Kristus di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 diterjemahkan menyertai dengan pengurapan, ini belum valid. Sebab kembali ke tadi, urutan atau rumpun kata pengurapan itu ada kata kerja, krio, dan sekarang kita pada kata benda non persona, krisma. Pengertiannya adalah pengurapan, dan jenis kata itu adalah netral. Kata benda ini netral, krisma. Ditemukan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 bisa dilihat di sana, pengurapan itu kata benda non persona. Yang kedua adalah kata benda persona, yaitu kata benda yang menunjuk kepada pribadi, bukan kepada arti pengurapan tapi pribadi, yaitu Kristus. Kata Kristus itu adalah kata benda persona atau pribadi dan jenisnya maskulin. Kalau kata benda krisma jenisnya neuter atau netral. Jadi berbeda, sangat-sangat berbeda. Sehingga kalau kita salah tangkap, salah tafsir ayat 1 Korintus 10 ayat 4, mengambil sembarang aja kata dalam rumpun kata mengurapi, kita ada dalam kemalangan penafsiran. Ya, jadi sekali lagi yang ketiga atau jenis kedua dari kata benda sehingga disebut yang ketiga. Satu kata kerja, dua kata non persona, kata benda non persona, dan ketiga adalah kata benda persona. Ini sengaja diulang-ulang supaya dapat ditangkap oleh jemaat, yaitu kata persona, kata benda persona itu adalah Kristus. Maskulin dalam Ibrani diterjemahkan Masyak, bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Saya membuat rangkuman dari tiga ini, kata ini. Kata kerja krio artinya mengurapi. Kata benda non persona krisma, ya, artinya pengurapan. Lalu kata benda persona atau pribadi Kristus. Jadi ada tiga jenis rumpun kata mengurapi. Kristus artinya yang diurapi. Jangan salah, jangan ketukar. Menerjemahkan, menafsir, jangan ketukar. Lihat konteksnya. Nah, kalau begitu, dalam tradisi Alkitab, siapa yang Kristus yang diurapi? Selain Kristus, Israel juga disebut yang diurapi, Kristus. Itu bisa dilihat dalam Mazmur 105 ayat 15. Sekali lagi, Mazmur 105 ayat 15 boleh dicek. Raja Saul juga dikatakan diurapi atau yang diurapi di dalam 1 Samuel 24 ayat 11. Daud juga disebut yang diurapi, kata dipakai Kristus. Ya, dalam 2 Samuel 22 ayat 51, semuanya itu pengurapan dalam konteks sebagai raja, sebagai umat. Ya, pengurapan yang diurapi, kata Kristus. Tapi satu pribadi yang di dalam Perjanjian Lama dikenal dengan istilah Masya atau Kristus yang diurapi, yaitu pribadi ilahi, yaitu Yesus Kristus. Itu ditemukan di dalam Daniel 9 ayat 26,
itu menunjuk kepada Yesus yang dikatakan Mesias yang tidak ada salahnya, tidak berdosa, itu nubuat penyaliban, tapi disingkirkan, artinya disingkirkan tahun 30-an, disalib. Nah, semua kata Kristus, saya mengatakan begini, semua kata Kristus atau Kristos di dalam perjanjian baru itu menunjuk kepada Yesus. Jadi tidak ada menunjuk kepada yang lain. Kata Kristus dalam konteks ketuhanannya, dalam konteks juru selamat, dalam konteks raja. Dia, kata Kristus, menunjuk kepada Yesus. Berdasarkan kebenaran yang sudah dibahas tadi, kebenaran tentang rumpun terminologi kata pengurapan itu, ya, kita mengevaluasi pandangan dari Dr. Erastus Sabdono ini tentang Kristus itu, kata Kristus di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 itu bukan Yesus, ya. Lalu kita mau melihat Kristus sebelum ada, sebelum Natal, mulai dari situ dulu. Kalau Kristus belum ada sebelum Natal, tidak benar. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang Kristus artinya Tuhan menyertai dengan pengurapan, itu juga tidak benar menurut teksnya, karena kata Kristos itu tidak diterjemahkan, karena kata yang dipakai di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 itu bukan kata kerja krio, bukan kata kerja atau kata benda non persona krisma, tapi kata yang dipakai di situ adalah kata benda persona, Kristos. Nah, kata Kristos tidak boleh diterjemahkan menyertai. Menyertai itu artinya Immanuel. Jadi kalau dibilang Kristus artinya Tuhan menyertai dengan pengurapan, jauh sekali. Ya, Kristus bukan menyertai, atau mungkin beliau bermaksud, ini hanya anggapan atau asumsi saya. Kalau mungkin beliau bermaksud Tuhan mengurapi, berarti kata kerja. Tuhan mengurapi Israel, dari kata menyertai dengan pengurapan, Tuhan menyertai Israel, itu juga tidak kena. Kalau mengurapi itu kata kerja, krio, ya, tidak kena. Sedangkan kata yang dipakai adalah Kristos. Atau juga bermaksud, memang sudah ditampilkan pandangan beliau bahwa kata Kristos itu Tuhan menyertai dengan pengurapan menggunakan kata benda non persona. Kata kalau dikatakan tadi Tuhan menyertai dengan pengurapan, itu juga salah. Kalau kata pengurapan, terjemahan atau tafsiran pengurapan, kecuali di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dipakai kata krisma, baru dipakai kata pengurapan. Namun seperti yang sudah berulang-ulang saya katakan tadi, di dalam ayat teks itu kata yang dipakai adalah Kristos, bahasa Yunaninya. Artinya yang diurapi. Kristos artinya yang diurapi, bukan pengurapan, bukan mengurapi. Saya ulangi, Kristos di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 artinya yang diurapi, bukan pengurapan, kata Pak Erastus, bukan juga mengurapi. Ya, tapi yang diurapi. Sekarang yang diurapi itu menunjuk kepada siapa? Walaupun tadi saya sudah jelaskan, raja maupun umat Israel disebut yang diurapi. Menunjuk kepada siapa? Saya mengatakan sekali lagi bahwa kata Kristos dalam perjanjian baru selalu menunjuk kepada Yesus. Kita buktikan melalui pembacaan ayat. Ya, mulai dengan Matius. Saya membaca Matius 1 ayat 16 begini. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristos. Jadi di sini pertama mau mengatakan sejak lahir kata Kristos di dalam Alkitab adalah Yesus. Jadi tidak benar kalau Kristos itu ya Allah menyertai dengan pengurapan, jauh. Ya, tidak ada di dalam konteks itu. Di dalam Alkitab sekali lagi nama Kristos itu menunjuk kepada Yesus, Matius 1:16. Kedua Petrus di dalam Matius yang ke 16 ayat 16 itu tentang pertanyaan Yesus. Pembahasannya panjang tapi singkat saja, hanya membaca ayat. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Jadi
Petrus mengatakan bahwa engkau Yesus ini adalah Kristus, adalah Kristus. Jadi kebenaran ini juga mengatakan ya bahwa kata Kristus itu adalah Yesus. Dan yang ketiga adalah Matius 27. Ini bukan seorang yang baik, tapi dia punya pemahaman yang tepat dalam Alkitab. 27 ayat 22 dikatakan begini. Ini bukan orang baik, ini penjahat, namanya Pilatus. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Lihat di sini, penjahat aja ini yang konon terlibat dalam penyaliban tahu dan mengakui bahwa Kristus itu adalah Yesus. Kata yang dipakai Kristus sama dengan dalam 1 Korintus 10 ayat 4 itu kata Kristus. Itu Yesus, bukan yang lain. Ya. Lalu pengakuan Paulus, kita lihat Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18, perhatikan esensi perjalanan Paulus yang luar biasa itu. Ayat 5 bilang begini. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Kata dipakai Kristus sama dengan 1 Korintus 10 ayat 4. Yesus adalah Kristus. Perhatikan, perjalanan Paulus, perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, dan perjalanan keempat, akhirnya dia mati. Dilakukan secara berdarah-darah, keluar masuk penjara. Dia dirajam dengan batu sudah tidak terhitung. Dia karam kapal, jatuh, kelaparan, dan dia menderita sesulit-sulitnya. Dia hanya mengorbankan hidupnya, hanya mengatakan Kristus adalah Yesus atau Yesus adalah Kristus. Lihat di sini pengakuan dari Paulus ini bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Kristus itu adalah Yesus. Siapa lagi kita lihat? Dan terakhir adalah pengakuan Yesus sendiri. Kita lihat nih pengakuan Yesus sendiri. Jadi sudah ada pengakuan sejak lahir, pengakuan Petrus, pengakuan Pilatus, pengakuan Paulus. Siapa Kristus? Kita melihat Yohanes 4. Kita melihat Yohanes 4 dulu. Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Begini. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Kristus akan datang, yang disebut Kristus atau Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi perempuan Samaria ini percaya, dia tahu dalam Alkitab bahwa Kristus itu akan datang. Siapa Kristus? Yesus katakan, ayat 26, Yohanes 4. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi di sini ya disimpulkan bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa siapa Kristus. Kristus atau Mesias, boleh kata dalam teks lain, yang di dalam perjanjian baru adalah Yesus sendiri. Kalau Roh Kudus sudah mengatakan sejak lahir Kristus adalah Yesus. Petrus mengatakan Kristus adalah Yesus. Pilatus penjahat itu mengatakan Kristus adalah Yesus. Paulus mengatakan Kristus adalah Yesus sehingga dia beritakan ke seluruh penjuru. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa Kristus itu adalah dia dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Kristus di 1 Korintus 10 ayat 4 diterjemahkan pengurapan atau menyertai, ya. Jadi bukan menunjuk kepada Yesus. Ini salah satu trik untuk menolak Tritunggal, untuk menolak kehadiran Yesus sebagai oknum kedua, sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Jadi tidak pernah ada datanya. Dan itu sudah disangkal tadi. Ya, itu yang ketiga. Dan yang berikut masih di teks itu kita melihat eksposisi dari 3 frasa penting di dalam 1 Korintus 10 ayat 4.
Yang pertama adalah poma pneutikos, yaitu minuman rohani. Frasa kedua adalah petras pneutikos, yaitu batu karang rohani. Ada label rohani. Dan yang ketiga adalah petra enho Kristos. Dikatakan di sana batu karang itu adalah Kristus. Kita lihat melengkapi tadi. Ya. Kalau di dalam ayat itu dikatakan minuman rohani, ya, Paulus sedang mengkontraskan ya dengan minuman jasmani tentunya. Minuman jasmani lah air alami yang keluar dari batu karang alami. Di sini Paulus membuat mengedukasi jemaat Korintus, mau menjelaskan begini. Kalau kita lihat ayat 5 dan 6 sebelum ayat 4 itu, Paulus mau mengatakan bahwa walaupun Israel diberikan minuman melimpah, ini minuman jasmani tadi yang keluar dari batu, namun sebagian besar itu tidak masuk ke Kanaan. Kita sudah tahu bahwa hanya 2 orang masuk ke Kanaan. Mereka mati di padang gurun karena dosa. Dan Paulus mengedukasi atau mendidik jemaat Korintus, begitu juga jemaat. Jangan mengikuti tingkah laku Israel. Jangan berbuat dosa seperti mereka di ayat 5 dan 6. Kita berhenti di situ soal aplikasinya. Kita kembali ke ayat 4. Nah, di ayat 4 ini Paulus jelaskan peningkatan kualitas minuman dari minuman alami, mineral, minuman biasa keluar dari minuman jasmani, air biasa, menjadi minuman rohani, minuman ilahi. Jadi bukan lagi minuman air yang keluar dari batu itu. Ya, jadi minuman yang dikontraskan ini ditingkatkan nilai minuman rohani. Ini yang memuaskan dahaga atau kehausan ataupun kelaparan secara rohani, bukan secara jasmani. Ada ilustrasi di dalam Perjanjian Baru, khususnya Yohanes 6. Ya, ketika orang banyak minta roti Musa kepada Yesus. Yesus mengatakan begini. Ya, roti Musa yang kalian makan, kalian lapar lagi. Itu intinya. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, 49 sampai 51 bisa nanti dibaca sesudah ini, tapi saya menyampaikan intinya dulu. Yesus katakan ketika Musa memberikan roti dan kamu makan roti itu, kamu akan lapar lagi. Tapi kalau kamu makan makanan atau minum atau makanan rohani atau roti rohani, yaitu diriku sendiri, maka kamu tidak akan lapar lagi. Jadi ada roti alami dalam arti roti berkat dari Musa, mana itu ada roti dari sorga, khususnya roti rohani, roti ilahi, yaitu diri Yesus yang kita lihat di dalam Yohanes 6. Kita membaca ayat 35-nya. Ayat 35 begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ada haus, ada lapar sekaligus. Dia minum makan dari makanan roti rohani itu Yesus sendiri. Ayatnya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengertiannya. Ayat yang ke-49 sampai 51 ya, dikatakan begini. Ayat yang ke-49, "Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ini paralelnya. Menjadi ilustrasi, menjadi penjelasan setara dengan minuman rohani yang dimaksud di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Berarti yang dimaksud dengan minuman rohani itu adalah minuman, yaitu minuman ilahi yang bersumber dari Kristus, dari kata Kristos itu minuman rohani. Nah, minuman rohani itu ya ternyata keluar dari petras pneumatikos. Petras pneumatikos itu
diterjemahkan batu karang rohani, sudah batu karang, bukan batu yang mengeluarkan air yang ketika mereka minum secara alami itu, bukan. Ini batu karang rohani. Kalau batu karang yang dimaksud itu adalah batu karang biasa, batu karang jasmani atau alami. Ini batu karang disebut batu karang rohani yang mengikuti mereka dalam perjalanan 40 tahun. Kan begitu teksnya. Ya, mengikuti mereka dalam 1 Korintus 10 ayat 4, mengikuti mereka. Sudah pasti ini bukan batu karang alami. Karena apa? Batu itu tidak bergerak, batu itu tidak bernyawa, dan batu itu tidak berjiwa dan tidak mengikuti sampai ke tanah Kanaan 40 tahun itu. Tapi yang dimaksud batu karang yang mengikuti itu adalah satu pribadi yang mengikuti mereka dalam perjanjian lama dan perjalanan di padang gurun. Siapa batu karang rohani itu yang mengikuti mereka? Dalam teks itu kata dipakai Kristus, dan frasa ketiga menjelaskan Petra en ho Kristus, yaitu batu karang itu adalah Kristus. Di atas sebelumnya pembahasannya sudah dijelaskan. Kristus yang dimaksud di situ dialah Yesus Kristus. Jadi Kristus di sini bukan berarti Tuhan menyertai dengan pengurapan. Ini pandangan yang atau tafsiran yang dipaksa-paksakan. Tetapi yang dimaksud dengan batu karang itu adalah Kristus yang menyertai orang perjanjian lama, termasuk juga menyertai jemaat Korintus, termasuk menyertai saudara dan saya sekarang dengan makanan dan minuman rohani yang menyejukkan, yang membuat kita tidak lapar, tidak haus, tapi maksudnya memiliki hidup yang kekal kalau kita bersama-sama dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi sekali lagi, batu karang Petra en ho Kristus. Batu karang itu adalah Kristus, yaitu Yesus Kristus. Ya, bukan penyertaan pengurapan. Bukan sekedar itu, tetapi menunjuk. Kalau penyertaan pengurapan itu sifatnya non persona, walaupun pelakunya persona, tapi substansinya non persona. Yang persona adalah menyertai dalam arti yang persona artinya pelaku. Pelaku yang berjalan itu adalah Kristus. Kristus. Nah, pandangan ini atau keyakinan yang saya sampaikan ini digumuli, diangkat dari Alkitab ini didukung oleh banyak pakar. Kita menyebut 3 saja pakar yang punya pandangan yang setara atau paralel. Yang pertama adalah Profesor David Lowry. Dia adalah profesor perjanjian baru. Di dalam buku The Bible Knowledge Commentary of New Testament, dia katakan bahwa Kristus, kata Kristus dalam 1 Korintus 10 ayat 4 itu adalah Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan Israel selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Ya, saya tidak ketemu dia, saya hanya baca buku, saya pelajari teks pengajarannya. Yang kedua adalah Profesor Charles Ryrie. Dalam Ryrie Study Bible, dia katakan bahwa Yesus Kristus dalam ayat itu mengikuti Israel sepanjang perjalanan di padang gurun. Mereka berdua tidak dalam satu kelompok kompak menulis, berbeda-beda, tapi pandangannya sama ketika menyoroti 1 Korintus 10 ayat 4. Dan yang ketiga adalah Profesor Craig Keener. Craig Keener di dalam Bible The Crown of New Testament, dia katakan bahwa Kristus dalam ayat itu menyertai jemaat Korintus seperti Yesus menyertai Israel di dalam perjanjian lama, khususnya dalam padang gurun. Jadi kata menyertai itu bukan terjemahan Kristus. Ya, kata Kristus di situ ditekankan oleh 3 profesor ini adalah Kristusnya, substansi pribadi Kristus. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau dapat disimpulkan ya, pandangan Alkitab yang sudah disampaikan tadi didukung oleh
Roh Kudus yang memberikan nama Yesus itu adalah Kristus, lalu Petrus mengakuinya Yesus itu Kristus, Paulus mengakui Yesus Kristus, siapa lagi? Pilatus mengakui Yesus itu Kristus, dan pengakuan Yesus itu bahwa Kristus itu adalah dirinya atau dia, dan juga pengakuan wanita Samaria itu. Kemudian para pakar ini sepakat semuanya mengatakan bahwa Kristus di dalam ayat itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin, ya, Bapak yang terkasih, Pendeta Dr. Erastus Sabdono membelokkan ayat itu, kata Kristus menjadi bukan Yesus tetapi penyertaan Tuhan dengan pengurapan. Sangat jauh. Karena itu dapat disimpulkan, yang pertama, Yesus Kristus sudah ada sebelum Natal. Dalam PL, bahkan sebelum dunia ada, dan dia sudah katakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Jadi, pandangan tentang Yesus tidak ada sebelum Natal, hoax. Kedua, batu karang rohani, yaitu Kristus atau Kristus, adalah Yesus Kristus. Bukan siapa-siapa, bukan Daud, bukan Israel, bukan Saul, tapi Yesus Kristus. Jadi pandangan yang mengatakan Kristus adalah penyertaan dengan urapan, penyertaan Tuhan dengan urapan, tidak benar, hoax. Dan ketiga, ya, menyarankan bahwa pandangan yang disampaikan dalam YouTube Pak Dr. Erastus Sabdono, jemaat saya himbau jangan dikonsumsi. Ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran para rasul, para nabi, dan tidak sesuai dengan ajaran Roh Kudus. Ada petunjuk di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23 begini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, jadi pendusta itu adalah mengatakan bahwa Kristus itu bukan Yesus, sama saja itu. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini ayatnya 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak Yesus ini, ia juga memiliki Bapa. Di sini ditegaskan Tritunggal. Di sini ditegaskan Tritunggal. Jadi Unitarianisme, Oneness of God, Sabellianisme tidak pernah ada dalam area kebenaran Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, penulis Alkitab dan pewahyu itu sendiri, Roh Kudus atau Allah Tritunggal, tidak pernah mengajarkan bahwa ada Unitarianisme. Ya, yang tepat di dalamnya adalah Tritunggal sempurna, Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara. Tiga-tiganya satu sebagai Allah yang esa, berbeda pribadi. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana pandangan-pandangan yang beredar liar di media sosial dan juga secara langsung kita temui para hamba-hamba Tuhan. Kita bekali dan backup jemaat yang kita layani dengan ajaran yang sehat menurut kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini bisa menambah wawasan atau membantu jemaat. Mungkin hamba Tuhan yang berminat, pandangan ini bisa menolong kita untuk melihat lebih jauh tentang kekayaan, kebenaran tentang Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kita sampai ketemu dalam program yang lain, dalam program Weli Ministry Official. Shalom.